kepada sesama manusia. Kita ngelihat orang lain prasangka yang baik. Saya tuh pernah mendapati Dr. Zaidul berkata ada beberapa penyakit-penyakit dalam itu disebabkan karena orangnya saling berprasangka buruk sama orang. Itu kata beliau, Dr. Zaidul. Disitulah kita paham, ini kan secara medis dari beliau, disiplin ilmunya kedokteran. Kita tentunya paham ya, inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Inilah yang menjadikan kita memahami ya. Berarti Masya Allah ya, pada kehidupan kita ini kenapa harus berpikir yang positif tentang orang. Kalau kita berpikir yang positif tentang orang, berpikir yang kemudian positif. Berprasangkalah yang baik. Salah berprasangka lebih baik daripada salah memvonis. Dan itu akan membawa keringanan pada hati kita. Enteng hati kita. Dia punya kebaikan. Kalaupun dia punya kesalahan, mungkin dia punya udzur yang tidak saya ketahui udzurnya apa. Kan jadinya akhirnya kita itu enak kan? Kalau sudah kayak gitu tuh kan enak. Melihat orang lain tuh baik daripada kita. Sehingga kemudian tidak ada hajat kita untuk memperkeruh, mengotorkan pikiran kita ketika kita berburuk sangka sama orang. Makanya sampai kemudian kita jumpai para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat itu paling bersih hatinya sama orang. Hasan al-Basri itu sampai kemudian mengatakan begini, aku ini kalau ngeliat orang yang lebih tua, dia lebih baik daripada aku. Karena dia mendahului aku dalam ketaatan. Tapi kalau aku menjumpai orang yang lebih muda, dia lebih baik daripada aku. Kenapa? Saya mendahului dia dalam kemaksiatan. Ini kalau betul-betul direalisasikan, ini nggak akan bisa dilakukan kecuali orang yang betul-betul paham betul. Dia selalu berpikir yang positif kepada orang lain. Antum pernah nggak dapetin satu agama yang nyuruh kita memberikan udzur dan alasan indah bagi saudara kita kalau salah? Itu cuma Islam doang. Makanya sampai kita dapati ada salah satu perkataan dari Fudail bin Iyad. Al-mu'min yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu minta udzur sama kamu. Mukmin itu minta udzur sama kamu. Orang yang paling berat dengan udzur kita, suami kita. Orang yang paling berat dengan udzur kita, istri kita. Orang yang paling berat dengan udzur kita, ya orang-orang yang di dekat kita kalau salah. Dan ketika kita senantiasa mampu mempraktekkan melihat orang lain dalam kondisi yang baik dan positif, dan kita selalu berprasangka yang baik walaupun salah. Salah berprasangka tetap pahala daripada salah memvonis. Ya. Jadi salah kemudian berprasangka itu tidak akan mendatangkan dosa. Salah memvonis dosanya besar. Berpikirnya baik, oh mungkin dia punya udzur, dia mungkin sesuatu. Berprasangka yang baik, urusan dia kembalikan sama Allah ketika melakukan sesuatu di belakang kita. Serahkan sama Allah. Kalau sudah kita serahkan sama Allah, emang Allah tidak menjaga kita yang sudah menyerahkan urusannya kepadanya? Bukankah Allah mensifati la yudayu wada'iuhu? Allah itu zat yang tidak pernah menyanyiakan titipan. Kalau kita titipkan, ya Allah, ini aku lakukan. Apa yang di belakang mereka, di belakang saya, aku serahkan kepadamu, ya Allah, aku titipkan sama kamu. Emang Allah akan menyanyiakan titipan kita? Enggak kok. Berprasangka yang baik sama setiap orang yang ada di sekitar kita, berprasangka yang baik. Ya. Ini berprasangka yang baik dalam setiap keseharian kita ini sama orang. Jadi akhirnya pikiran kita jadi ringan, easy going jadinya. Sudah. Oh ternyata dia begini-begini. Oh mungkin dia punya kebaikan yang tidak saya ketahui. Itu kan simpel tapi susah dipraktekkan. Dia melakukan gini-gini. Oh dia mungkin punya kelebihan yang dia lakukan kepada saya yang saya tidak sadari. Sudah selesai. Enak jadinya kehidupan. Akhirnya ketika pikiran kita selalu positif, memandang kejadian yang diberikan Allah, memandang apa yang kita lihat pada diri orang lain, ya sudah. Maka kemudian akan membentuk keringanan pada hati kita. Akhirnya, tentunya kemudian kita bisa berpikir sesuatu yang besar ketika tidak disibukkan pada perkara-perkara yang negatif. Yang ketiga, kapan kita berpikir yang baik? Yang ketiga, berpikir yang baik itu kepada diri sendiri. Jangan merendahkan diri kita secara berlebihan. Jangan suka underestimate sama diri. Oh saya nggak bisa. Nggak boleh ini. Bisa. Lakukan lagi yang kedua kalinya. Kok nggak bisa?